Video ini ditujukan bagi Anda yang merupakan karyawan atau karyawati yang belum menikah, yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja serta tidak memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau usaha, memiliki bukti potong A1, tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, dan tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, silahkan ketikkan cortex.djp.pajak.go.id, kemudian klik lanjut, isikan ID pengguna dan kata sandi berikut dengan captcha-nya, kemudian klik login. Setelah login, klik modul SPT atau surat pemberitahuan, klik SPT, buat konsep SPT, klik PPh orang pribadi, lanjut, jenis periode, pilih SPT tahunan, periode dan tahun pajak, pilih 2025. Kemudian lanjut. Model SPT, pilih normal, buat konsep SPT, kemudian akan muncul formulir SPT pada menu konsep SPT. Untuk mengedit, silahkan klik tombol pensil. Setelah Bapak Ibu klik gambar pensil, maka akan muncul dua formulir SPT tahunan PPh orang pribadi, yaitu formulir induk dan L1. Ini secara default akan muncul dua formulir ini, Bapak Ibu. Tapi akan memungkinkan muncul formulir lain tergantung dari jawaban Bapak Ibu pada pertanyaan yang disajikan di formulir induk. Contoh, apabila pada pertanyaan bagian B, ikhtisar penghasilan itu, pada sub pertanyaan 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Apabila Bapak Ibu jawab tidak, maka tidak akan muncul lampiran 2. Tapi apabila Bapak Ibu jawab ya, maka di sini lampiran 2 akan aktif. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menerima penghasilan luar negeri, silahkan dijawab tidak dan lampiran 2 akan hilang. Baik, jadi aturan mainnya Bapak Ibu, silahkan jawab dulu pertanyaan yang ada pada formulir Indo SPT, kemudian baru nanti Bapak Ibu isi bagian lampiran. Baik, pada bagian header ini Bapak Ibu, silahkan dijawab dulu terkait metode pembukuan atau pencatatan, dipilih pencatatan, kemudian sumber penghasilan. Apabila hanya dari pekerjaan saja, silahkan dicentang dari pekerjaan. Kemudian diklik posting SPT. Kemudian untuk ikhtisar penghasilan itu, apabila hanya menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, pertanyaan 1A silahkan dijawab ya. Pertanyaan 1B sampai dengan 1D menyesuaikan kondisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai karyawan dan tidak menerima penghasilan di luar itu, 1B 1 sampai 1D silahkan dijawab tidak. Isian atas pertanyaan 1A ini nanti secara normal ya akan muncul otomatis setelah perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja membuatkan bukti potong untuk Bapak Ibu dan menandatangani bukti potong tersebut ya. Di sini akan terisi otomatis pindahan dari lampiran 1 huruf D ya terkait dengan penghasilan itu dalam negeri. Kemudian berikutnya kita jawab pertanyaan bagian C. Jadi di Indo ini Bapak Ibu ada 11 bagian ya dari identitas sampai dengan pernyataan. Tadi kita sudah menjawab pertanyaan di bagian B terkait ikhtisar penghasilan itu. Berikutnya kita akan jawab pertanyaan di bagian C. Ini ada 3 pertanyaan. Apabila Bapak Ibu sudah membayar zakat atau sumbangan keagamaan melalui pemberi kerja dan sudah diperhitungkan dalam bukti potong Bapak Ibu, silahkan dijawab tidak.
atau apabila Bapak Ibu sudah membayar zakat atau sumbangan keagamaan tetapi tidak memenuhi ketentuan per 4 tahun 2022, silahkan dijawab tidak. Apabila memenuhi ketentuan per 4 2022 dan perubahannya dan belum diperhitungkan dalam bukti potong, silahkan dijawab ya. Kemudian untuk pertanyaan penghasilan tidak kena pajak, karena kita lapor SPT tahun 2025, maka silakan dijawab sesuai dengan kondisi tanggal 1 Januari 2025. Atau paling mudah silakan Bapak Ibu cek di bukti potong Bapak Ibu status PTKP-nya apa. Kemudian nomor 8, apabila tidak terdapat pengurang PPh terutang silakan dijawab tidak. Untuk nomor 9, PPh terutang setelah pengurang PPh terutang ini akan terisi otomatis Bapak Ibu. Kemudian bagian kredit pajak, di sini ada dua pertanyaan ya. 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Silahkan dijawab ya apabila Bapak Ibu mendapatkan bukti potong dari pemberi kerja. Dan jawaban atas pertanyaan 10A ini akan terisi otomatis dan merupakan pindahan dari lampiran 1 bagian kredit pajak ya. Kemudian 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Apabila tidak, silahkan dijawab tidak. Dan sebaliknya silahkan dijawab ya. Perhitungan PPh kurang lebih bayar dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan mengurangkan bagian C dengan bagian D ya. Karena di sini PPh terutangnya sama dengan kredit pajak, maka PPh kurang atau lebih bayarnya di sini bernilai 0. Kalau Bapak Ibu scroll lagi ke bawah di bagian pernyataan, status SPT nihil. Oke. Kemudian untuk bagian F ini diisi jika SPT adalah pembetulan, bagian G diisi jika status SPT adalah lebih bayar, kemudian bagian H ini terkait dengan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya apabila penghasilan Bapak Ibu hanya bersumber dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lainnya, maka normalnya angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya ini tidak ada. Jadi apabila kondisi tersebut terpenuhi, silahkan jawab pertanyaan 13A sampai 13C dengan jawaban tidak. Kemudian untuk bagian I, pernyataan transaksi lainnya, silahkan dijawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk pertanyaan 14B, apabila Bapak Ibu memiliki utang pada akhir tahun pajak, silahkan dijawab ya. Kalau tidak, silahkan dijawab tidak. Apabila Bapak Ibu memiliki utang, tapi ternyata Bapak Ibu menjawab pertanyaan 14B ini dengan jawaban tidak, maka Bapak Ibu tidak dapat menambahkan data utang pada lampiran 1. Kemudian untuk pertanyaan 14C terkait PPh final ya, apabila Bapak Ibu tidak menerima penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, silahkan dijawab tidak. 14D, apabila Bapak Ibu tidak menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, juga silakan dijawab tidak. Dan apabila Bapak Ibu tidak menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan tidak melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ya, pertanyaan 14G, silahkan dijawab tidak. Ya, apabila menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak, silahkan dijawab ya. Kemudian lampiran tambahan silahkan diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian pada bagian pernyataan, ya silahkan dicentang bagian pernyataannya. Setelah itu sebelum diklik bayar dan lapor, Bapak Ibu cek kembali di bagian L1. Di sini ada 5 item yang Bapak Ibu bisa laporkan ya. Bagian A ini adalah harta pada akhir tahun pajak. Ada kas dan setara kas dan juga kelompok lainnya seperti piutang, investasi atau sekuritas ya.
harta bergerak, harta tidak bergerak, sampai dengan harta lainnya. Silahkan ditambahkan apabila Bapak Ibu memiliki harta pada akhir tahun pajak sesuai dengan kelompok harta tadi ya. Utang pada akhir tahun pajak, karena di sini tadi dijawab tidak, maka Bapak Ibu tidak bisa menambahkan data utang pada akhir tahun pajak ya. Kemudian C ini daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Ini bersumber dari data yang ada pada profil Bapak Ibu ya di Cortex terkait dengan eh, DUK ya, daftar unit keluarga. Kemudian bagian D ini adalah penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan. Normalnya Bapak Ibu, bagian D ini akan terprefill secara otomatis. Tapi apabila penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan ini tidak secara otomatis terisi, Bapak Ibu bisa klik tambah. Begitu juga dengan bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Ini normalnya akan terprefill secara otomatis ya. Apabila tidak terisi secara otomatis, silahkan Bapak Ibu klik tambah. Setelah semua diisi benar, lengkap dan jelas, silahkan Bapak Ibu klik bayar dan lapor. Kemudian nanti akan muncul pemberitahuan, silahkan dibaca dulu, setelah itu klik tutup, maka akan muncul isian tanda tangan dokumen. Tanda tangan dokumen di sini Bapak Ibu, kata sandi penanda tangan yang dimaksud ini adalah passphrase ya. Silahkan Bapak Ibu masukkan passphrase yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian silahkan klik konfirmasi tanda tangan. Apabila Bapak Ibu telah berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nomor bukti tanda terima. Bapak Ibu bisa cek pada menu SPT, bagian SPT dilaporkan. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu tanda terimanya, bukti penerimaan elektronik nomor sekian-sekian. Apabila Bapak Ibu membutuhkan soft file tanda terimanya, Bapak Ibu bisa mengirimkan ke email Bapak Ibu dengan mengklik tombol warna hijau.